Zadul Muslim, Journey to Jannah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, a'azzakumullah. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji kitab Mukhtasar Kitabil Ilmi. Kita masih membahas adab yang ke-5, kewajiban menuntut ilmu. Dan kita sampai pada halaman yang ke-28. Kita masuk paragraf yang kedua. Berkata penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Walihada qala al-ulama'u. Oleh karenanya berkata para ulama, innal asla fil ibadati al-hadaru, bahwasannya hukum asal di dalam masalah ibadah itu terlarang. Dan ini kaidah para ulama. Ini di antara kaidah-kaidah usuliyah, bahwasannya hukum asal ibadah itu terlarang. Hatta yaquma dalilun ala masyru'iyyatiha, sampai datang dalil yang menjelaskan bahwasannya ibadah tersebut memang disyariatkan. Wastadallu ala dzalika biqaulihi ta'ala. Para ulama mengambil dalil akan kaidah di atas dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka memiliki sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini menjelaskan bahwasannya hakut tasyri', hak mensyariatkan, adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kata para ulama, tidak boleh seseorang, siapapun dia, setinggi apapun ilmunya, untuk menetapkan ibadah tertentu kecuali dengan dalil yang datang di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang kedua yang dijadikan hujjah para ulama untuk menunjukkan bahwasannya hukum asal ibadah itu terlarang kecuali ada dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, wa biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima thabata anhu fi sahih, itu hadis Nabi yang mulia yang dibawakan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, min hadits Aisyah radhiyallahu anha, dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Nabi yang mulia, barang siapa yang beramal, mengerjakan sebuah amalan yang tidak pernah ada tuntunannya dari kami, kata Nabi, tidak pernah ada syariatnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut akan tertolak, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tidak akan bernilai ibadah, tidak akan bernilai pahala di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, hatta walau kana fa'iluhu mukhlishan wa yuridul wusula ila Allah wa karamatihi. Meskipun yang mengerjakan amalan tersebut niatnya ikhlas, niatnya baik, dia ingin apa? Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat kaum muslimin yang Allah muliakan, bahwasanya niat yang baik saja tidak cukup untuk mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Niat yang baik tersebut juga harus dibangun di atas tata cara yang baik, yaitu dibangun di atas metode mengikuti
dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu ala ghairil wajhil masyru' wa ala tariqin lam yaj'alhu Allah ta'ala tariqan lil wusuli ilaihi fa inna dzalika mardudun alaihi. Kata penulis, kalau seandainya ada orang yang niatnya ikhlas, niatnya baik, ingin cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia membuat sebuah amalan tertentu yang tidak ada syariatnya, maka amalan tersebut tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menempuh jalan, meskipun niatnya baik, dia menempuh jalan dengan jalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia salah jalannya. Niatnya baik, tapi salah jalannya, maka enggak akan sampai. Tidak akan mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, amalan yang dia kerjakan akan tertolak dan kembali kepada dirinya. Maka saudaraku yang Allah muliakan, kewajiban seorang muslim, seorang muslimah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat yang baik, niat yang tulus, yang ikhlas, semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia kerjakan sesuai dengan tuntunan dan qudwah, contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.